Baik semua, selamat datang di video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba menginstal Laravel yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama kali kita perlu menjalankan exam kita yang sudah kita install. Di sini kita buka saja exam control panel. Kemudian kita tunggu sampai dia terbuka. Oke, kemudian kita start di sini untuk Apache dan MySQL kita start juga. Sebenarnya yang perlu dijalankan di sini cuma Apache, sedangkan MySQL sebenarnya belum kita gunakan. Tapi kalau kita jalankan juga tidak ada ruginya. Kemudian kita masuk di dokumentasi. Kemudian kita cari di sini untuk instalasi berdasarkan Windows. Karena kita menggunakan Windows, maka kita cari di sini yang menggunakan Composer. Ini dia. Untuk menginstal Laravel, kodenya kurang lebih seperti ini. Ini kodenya. Sedangkan example-up ini adalah nama folder kita. Dan untuk menginstal Laravel, sebenarnya untuk letak foldernya kita bisa taruh sembarang. Mau di sini, mau di dalam folder di sini, atau kita mau simpan di exam juga bisa dalam sini. Tapi saya ingin simpan saja di dalam folder ini. Oke. Kemudian kita jalankan terminal dan arahkan ke direktori ini. Dimana di video sebelumnya saya sudah menyarankan untuk menginstal sebuah Git supaya kita bisa langsung klik kanan kemudian Git bash here dan kita lihat di sini terminal kita otomatis dia mengarahkan ke direktori kita. Tapi kalau kalian ingin menggunakan cmd juga bisa, arahkan dia ke folder D dengan tulis cd, bukan cd tapi D.2, dan dia sudah tepat berada di direktori ini. Kemudian karena saya menggunakan Git yang cmd, saya close saja. Kemudian kita paste kode yang tadi, bukan yang ini tapi yang ini. Yang ini saja kita copy, kemudian paste. Terakhirnya kita tambahkan nama project kita. Misalnya di sini saya ingin nama foldernya Laravel saja. Terus Laravel, kemudian enter. Dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di bagian sini mungkin kita bisa skip dulu karena proses instalasi Laravel lumayan lama tergantung koneksi internet kita. Baik, karena di sini Laravel kita berhasil diinstal. Dan di sini ada tulisan successful, telah berhasil menginstal. Dan kalau kita lihat di direktori kita punya yang namanya folder Laravel. Ini terdapat banyak folder dan juga file. Berarti aplikasi Laravel kita berhasil diinstal. Selanjutnya kita masuk ke direktori ini atau direktor Laravel dengan cara menuliskan cd Laravel. Oke. Kemudian clear, kita clear saja ini. Clear. Oke, clear. Kalau di cmd, kalau ingin membersihkan layar, misalnya ini, layar seperti ini, tinggal tulis saja cls. Sedangkan kalau di Git, kita tulis clear. Oke, itu perbedaannya. Kemudian di sini tinggal kita jalankan saja server Laravel kita dengan cara menuliskan php artisan serve. Oke, kita tunggu, nanti servernya akan berjalan. Tunggu. Ini tidak tahu kenapa dia lama. Kita lihat di sini, ini dia. Sebenarnya untuk dokumentasinya itu sudah lengkap sekali untuk di situs Laravel. Jadi kalian sambil belajar juga sambil buka dokumentasi. Karena belajar yang terbaik itu belajar lewat
dokumentasi resminya. Ini dia kalau ingin menginstal secara global. Nih, ada dua cara di Windows atau lewat Composer. Yang pertama langsung di foldernya. Kedua menggunakan Global Composer. Oke, kita lihat di sini servernya sudah berjalan di HTTP 127.0.1 port 8000. Jadi kita tulis di sini adalah 127.0.1 port 8000. Kita tunggu. Nih, ini dia. Ini berarti kita berhasil menginstal Laravel. Atau kita bisa juga menuliskan localhost port 8000. Ini juga sama. Tapi saya lebih suka menggunakan localhost. Ini kita close. Jadi ini dia. Baik, sekarang selanjutnya kita akan mencoba menelusuri file dari Laravel kita. Coba kita buka di sini, kita pilih file, open folder, dan arahkan dia ke folder Laravel kita. Oke, ini kita klik, select folder. Tenang, ini adalah folder dari Laravel kita atau file dari Laravel kita. Oke, kalau kita lihat di sini, letak dari routing atau root dari Laravel kita itu letaknya ada di folder root yang ini. Kemudian /web. Inilah yang mengontrol dari routing yang kita punya. Ini adalah routing slash atau biasa disebut sebagai routing rootnya. Dimana kalau kita baca di sini ada tulisan root, di mana dia mendapatkan URL. Ini dia yang slash ini. Ini sama saja. Artinya ini root yang menjalankan sebuah function yang dimana di dalamnya ada metode view. Oke, metode view ini maksudnya untuk merender ke view yang namanya welcome. Untuk view-nya letaknya ada di resource view. Ini view ada di sini namanya welcome.blade.php. Kok aneh ya? Kenapa dia pakai blade? Terus kenapa logonya seperti ini? Ya, jadi Blade adalah template engine yang dipunya Laravel. Di mana template engine ini sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas tentang luar biasanya template Blade ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk file dari welcome.blade.php ini isinya HTML yang merender halaman ini yang ada di browser ini. Kalau kita hapus dan save, ini pasti kosong. Kalau kita tulis hello world misalnya, H1 hello world, ini pasti jalan. Nih, lihat. Berarti dia yang mengatur atau root dari aplikasi Laravel ini ada di folder root, kemudian web yang ini. Oke. Misalnya kalau kita ingin membuat root baru, maka kita tulis di sini ada root, kemudian kita tulis get, kemudian nama rootnya apa? Nama di ininya apa? URL-nya apa? Misalnya kita ingin mengarahkan ke /home. Kalau kita jalankan sekarang ini pasti not found. Oke, kalau kita buat misalnya di sini adalah /home, kemudian kita jalankan sebuah function, kemudian di dalamnya kita return, misalnya saja kita return hello world, atau kita tulis saja ini halaman home. Jangan lupa titik koma, di sini juga jangan lupa titik koma, save. Dan refresh ini, lihat. Dia menampilkan teksnya saja, sedangkan HTML-nya itu tidak ada. Nih, cuma berisi string saja. Kalau kita ingin render dengan HTML-nya, maka kita tinggal tulis di sini adalah view. Oke, view, kemudian nama filenya misalnya adalah index. Dan kalau kita jalankan seperti ini, dan kita langsung refresh,
kita pastikan bahwa kita akan mendapatkan error. Katanya index was not found. Karena file dari indeksnya itu tidak ada. Belum kita buat. Oke. Jadi langkah yang kita harus lakukan yaitu membuat view-nya di folder view-nya tadi. Di resource, kemudian view. Di sini kita buat filenya. Kita tulis saja index. Bukan HTML tapi .blade.php. Kalau kita ingin menggunakan juga PHP, ini juga bisa. Nah, kita tulis refresh. Ini jalan. Kalau kita ganti filenya misalnya H1, ini halaman indeks kita. Kemudian save, refresh, ini jalan. Dan kalau kita lihat di sini, ia sudah merender HTML-nya. Kalau kita ingin pakai struktur HTML yang sesungguhnya, kita hapus, kita buka teks HTML, kita tulis H1, tulis ini halaman sesungguhnya. Kemudian save, refresh, lihat muncul. Kalau kita Ctrl U, lihat ini HTML-nya. Oke. Ini dia untuk mengarahkan ini. Terus gimana kalau misalnya saya ingin view-nya tidak langsung di sini, tapi ingin masuk dulu di dalam folder, misalnya folder home. Kemudian kita masukkan di sini, move. Oke. Kemudian kalau kita refresh, pasti error ini. View-nya tidak ada lagi. Jadi untuk menarget ke home-nya, pasti kalian sudah tahu dengan menambahkan home di depannya. Kemudian slash. Kemudian save. Ini jalan lagi. Terus di Laravel, supaya kita bisa membedakan antara root-nya, root yang ini, bukan ROOT, tapi root atau jalurnya, untuk membedakan antara root dengan directory. Untuk directory kita bisa ganti menjadi titik. Dan kalau kita save, refresh, hasilnya sama. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video perkenalannya. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang routing. Oke, terima kasih.